Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya, saat ini sedang masa-masa pandemi COVID-19, di mana-mana orang tua banyak yang mengeluhkan bahwa mereka sedang merasakan stres karena harus mendampingi anak-anaknya sekolah daring atau online. Terutama para orang tua yang anak-anaknya bersekolah di jenjang pendidikan PAUD atau TK dan SD kelas 1 ya. Kerepotan ini lebih tinggi karena tidak mudah mengajar anak-anak kecil PAUD atau TK sebab mereka mudian ya kan. Nah, sulit nurutnya memang, kemudian sulit belajarnya di rumah sama ibunya atau sama ayahnya, ditambah lagi kalau orang tuanya kurang sabar, khawatirnya justru anak hanya dimarah-marahin, bahkan dipukulin. Kalau sedang emosi tinggi, ayah bunda usahakan jangan dekat-dekat dengan anak dulu ya. Cari ruangan lain untuk menenangkan diri atau cuci muka, atau kalau bisa siram kepala kita dengan air untuk menetralkan kembali keadaan emosi kita sebagai orang tua. Jangan sampai meluapkan emosi pada anak kita dan akhirnya terjadilah tindak kekerasan pada anak, dan itu sudah ada hukumnya yang diatur di undang-undang. Itu tidak boleh ya. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya hipnoterapi sederhana yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah kepada anaknya. Jadi hipnoterapi ini maksudnya kita melakukan komunikasi dengan alam bawah sadar anak kita untuk merubah sesuatu pada dirinya. Untuk dapat berkomunikasi dengan alam bawah sadar anak kita, itu harus dalam kondisi di mana kesadaran anak kita itu dalam keadaan off atau tidak sadarkan diri. Tapi kan kita ini bukan seorang terapis ya, bukan seorang terapis yang bisa menghipnotis. Nah, makanya bagaimana caranya untuk bisa melakukan hipnoterapi pada anak kita sendiri? Nah, ini kita bisa lakukan dengan sangat sederhana. Untuk membuat anak kita kesadarannya off, maka kita tunggu waktu yang tepat, yaitu saat anak mulai tidur. Misalkan di tidur malam namun belum total 100% terlelap. Jadi bisa kita kira-kira ya, anak kita tidur tapi masih bisa sedikit mendengar. Nah, itu waktu yang tepat untuk memberikan hipnoterapi. Di situ tingkat kesadarannya sudah mulai off dan alam bawah sadarnya mulai terbuka. Nanti saya akan perlihatkan contohnya bagaimana. Rekan-rekan pasti pernah ya melihat atau bahkan sering melihat anak-anaknya mengigau. Ada misalkan yang mengigaunya itu ketawa-ketawa gitu, atau teriak-teriak atau ngomong sendiri, tapi dalam kondisi mereka sedang tidur, atau bahkan ada yang berjalan. Nah, itulah yang dinamakan alam bawah sadarnya sedang aktif. Jadi kalau dia lagi ngomong sendiri pada saat tidur, nah itu adalah alam bawah sadarnya yang sedang bekerja. Nah, tapi hal itu mulai jarang terjadi ketika anak kita sudah dewasa. Makanya melakukan hipnoterapi ini mudah dilakukan pada anak usia masih di bawah 8 tahun. Karena alam bawah sadar anak-anak di bawah 8 tahun itu masih mudah terbuka lebar ya. Nah, bagaimana caranya? Setelah anak kita tidur setengah sadar tadi, kita bisikin di telinganya kalimat positif yang ingin kita ubah dari dirinya. Misal, anak kita ini susah banget nih sekolah, maka bisikin contohnya, Ade, atau panggil namanya, misalkan nama anak saya Pio ya. Jadi contohnya begini, Pio suka sekolah ya nak, Pio suka banget sekolah. Nah, jangan sampai ada kata-kata besok ya. Contohnya begini, Pio besok suka sekolah ya nak gitu. Jangan gak suka sekolah ya nak. Nah, itu gak boleh Bu. Jangan sampai ada kata-kata besok atau kata-kata tidak atau kata-kata jangan. Jadi usahakan to the point dengan kalimat yang ingin kita sampaikan, langsung to the point dengan kalimat yang positif. Pio suka sekolah ya nak, suka banget ya sekolah gitu ya. Kalau misalkan daringnya susah, berarti kita harus masukkan kalimat Pio suka ya nak sekolah di HP, Pio suka ya sekolah daring, Pio suka ya sekolah online sama bu guru dari HP gitu. Jangan sampai ada kata-kata besok gitu ya Bu. Jadi supaya dia bisa berubah secepatnya, tidak besok-besok dan besok begitu. Dan lakukan ini beberapa hari terus menerus. Kalau anak kita mengangguk atau mengatakan iya, nah itu artinya kita berhasil memasukkan kalimat itu ke dalam alam bawah sadar anak kita. Tapi jangan dipaksakan ya. Kalau misalkan dia nggak ada reaksi, ya udah jangan sampai dibisikin terlalu keras gitu, akhirnya dia terganggu, akhirnya kebangun. Nah, nggak usah gitu ya Bu. Kalau misalkan di hari pertama dia tidak bereaksi, maka tidak masalah. Usahakan kita lakukan lagi di hari berikutnya, di malam-malam berikutnya. Kita lihat dulu ya contoh
saat anak saya sulit sekolah daring. Pio suka sekolah ke Pio? Iya ya. Pio suka sekolah. Pio suka sekolah di HP kan? Suka sekolah di HP ya sama Bu Ika ya? Iya. Oh, suka sekolah di HP ya? Iya. Pio senang sekolah pakai HP kan? Iya nak? Senang sekolah pakai HP? Nah, dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya hipnoterapi dia ya, anak saya ini mulai mau daring, tapi pelan-pelan Bu, tidak bisa langsung berubah total berubah ekstrim besoknya langsung dia tenang ikut daring, tidak, pelan-pelan lama-lama akhirnya dia mulai bisa duduk diam, mendengarkan, menjawab apa yang ditanyakan gurunya, begitu pelan-pelan. Tapi perlu diingat ya, anak kecil punya batas mood. Anak 3-4 tahun maksimal bisa tenang duduk diam atau daring itu ya 15-20 menit. Atau anak 5 tahun atau sampai 6 tahun, waktu moodnya itu 30 menit waktu tenangnya. Walaupun sudah di hipnoterapi, ini hanya membantu supaya anak kita mau melakukan itu, tapi tidak bisa memang sampai anak kita lama berjam-jam ikut daring, tidak bisa ya. Belum bisa mengontrol kondisi emosionalnya. Walaupun secinta-cintanya anak kita sama gurunya, tetap aja anak kecil adalah anak kecil. Dia punya moodnya yang belum bisa dia kontrol, emosinya belum bisa dikontrol sendiri. Sama seperti anak saya ya, dia itu cinta banget sama gurunya, tapi tetap aja 20 menit itu udah maksimal dia bisa mengikuti daring dengan baik. Jadi lebih dari 20 menit nanti dia tuh langsung goyang-goyang atau maunya kemana gitu, jalan-jalan, goyang-goyang, tidak bisa diam lagi. Ya, mudah-mudahan tips kali ini bisa bermanfaat untuk para orang tua, untuk para guru-guru, pada khususnya ya, atau mahasiswa PAUD atau mahasiswa bimbingan konseling ya. Sampai jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.